Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang-bincang membahas tentang materinya tentang pengertian tenaga kependidikan, atau materi kita yang membahas tentang manajemen personal atau SDM, sumber daya manusianya. Wow, menarik sekali itu mas. Terus pada presentasi kali ini urutannya itu kita bincang-bincang itu pertama dari judul, terus judulnya tadi tentang SDM ya, tentang manajemen personalnya. Iya. Terus rujukan utamanya kita merujuk pada apa sih? Kita itu merujuk tentang sumber daya. Jadi dari ini tenaga kependidikannya. Menurut sampean tenaga pendidikan itu gimana sih, Mas? Sebelum kita bahas materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan. Oh iya, perkenalan. Kita kan dari tadi belum perkenalan diri nih, ya dari teman-teman di rumah juga belum kenal siapa kita. Ya. Nah, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Mungkin mulai dari saya dulu ya. Kalau aku perkenalkan, nama aku Fikri Jasgunawan dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif, Departemen Teknik Mesin, Universitas Negeri Malang. Nah, ini rekan saya Mas Hadi, bisa perkenalan. Saya Hadi Bowo, sama dari pendidikan teknik otomotif, departemennya teknik mesin, sama kita. Terus udah berkenalan nih, kita presentasi kali ini tujuannya apa sih? Pembahasannya Tujuan dari kita presentasi adalah kita akan mengulik tuntas, membahas tentang seputar manajemen personal SDM, atau lebih spesifiknya yaitu tentang tenaga kependidikan. Nah, itu Mas Hadi. ya, jadi kita akan membahas tentang tenaga pendidikan ya. Apa sih tenaga pendidikan itu, terus fungsi sampai bahkan perekrutan tenaga kependidikan di sini kita akan bahas cara masuknya mungkin, atau sampai pengeluarannya, mungkin dipecat atau pensiun. Gitu kita akan membahas, mengulik tuntas tentang ketenagaan kependidikan. Lalu mulai langsung nih kita masuk ke pokok pembahasannya. Pokok pembahasan kali ini pertama kita akan membahas tentang tenaga pengajarnya sendiri. Siapa sih tenaga pengajar itu? Dukungan profesional untuk siswa. Ini siswa itu mensupport, support apa yang diberikan untuk siswa itu yang diajarkan. Terus manajemen kontrol kualitas administrasi, mungkin bisa tujuan dari administrasi tersebut kontrol. Terus personal pemeliharaan dan operasional. Sini kualifikasinya didasarkan pada fungsi utama atau utama yang dilakukan oleh staf, dan mengaturnya menjadi 4 kategori fungsi utama. 3 dari 4 fungsi utama berisi subfungsi dan dengan khusus personil. Singkatnya, klasifikasinya seperti yang tadi. Terus lanjut ke materi yang pertama tadi, yang setelah keempat yang tadi disebutkan. Pertama, pengertian manajemen tenaga pendidikan. Apa sih Mas pengertiannya itu, Mas? Oke, ini menurut saya manajemen tenaga pendidikan. Nah, sebelumnya dari teman-teman, apakah udah tahu tenaga pendidikan itu apa sih? Nah, tenaga pendidikan itu sama seperti halnya dengan sumber daya manusia atau SDM pendidikan. Jadi banyak ahli menggunakan istilah manajemen personalitas, yang lain menggunakan dengan manajemen sumber daya manusia. Ya, siapa aja sih tenaga kependidikan tersebut? Menurut International Standard Classification of Education
atau disingkat dengan ISJAR yang dilansir OECD itu menyebutkan bahwa klasifikasi pendidik personel yang digunakan dimaksudkan untuk melayani sebagai kerangka kerja untuk mengklasifikasikan sekolah dan personel. Jadi sistem pendidikan lainnya, semua jenjang pendidikan SD 0 hingga 6 didasarkan pada fungsi utama yang dilakukan oleh staf dan mengaturnya menjadi 4 kategori fungsional. 3 dari 4 fungsi utama berisi subfungsi dengan jenis khusus personil. Singkatnya, yaitu klasifikasinya adalah yang pertama adalah tenaga pengajar. Nah, tenaga pengajar ini dibagi lagi menjadi beberapa sub atau beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah guru kelas. Jadi guru kelas ini didefinisikan sebagai orang kegiatannya profesionalnya melibatkan transmisi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada dan ditetapkan dari siswa yang terdaftar dalam program pendidikan. Nah, itu kurang lebih dari definisi guru kelas. Kemudian ada asisten guru, yaitu staf ini mencakup personel yang pekerjaannya itu utamanya atau tugas utama adalah pengajaran atau penelitian, dan sebagai personel yang memegang pangkat akademik dengan gelar seperti profesor asosiasi ataupun asisten profesor, yaitu. Nah, kurang lebih pengertian tenaga pendidikan kayak gitu Mas Adi. Oh, berarti guru kelas itu lebih intens setiap hari ketemu, maksudnya guru utamanya itu guru kelas ya. Kalau asisten itu lebih yang menemani guru gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gambaran kasarnya. Oke. Terus ada dukungan profesional untuk siswa nih ya. Dari dukungan ini ada dibagi 2. Dukungan petagonis dan dukungan kesehatan sosial. Yang dukungan petagonis ini dukungan akademik. Sub kategori staf ini mencakup staf profesional untuk menyediakan layanan kepada siswa untuk mendukung program pengajaran mereka seperti pembimbingan, pustakawan, ahli media pendidikan, dan petugas kehadiran. Dalam banyak kasus, personel ini akan melakukannya awalnya berlisensi sebagai guru, tetapi kemudian pindah ke yang lain posisi profesional dalam sistem pendidikan. Terus kesehatan dan sosial. Sub staf ini mencakup semua personel yang jabatan utamanya tanggung jawabnya adalah untuk mendukung program akademik siswa dan program akademik siswa dan mencakup kategori staf yang sama termasuk di bawah pedagogis dukungan, serta staf pendukung profesional lainnya dipekerjakan di lembaga pendidikan tinggi. Dukungan sosial kategori ini mencakup semua personel yang dipekerjakan dalam pendidikan sistem yang memberikan layanan kesehatan dan dukungan sosial pada siswa seperti tenaga kesehatan, seperti dokter gigi, dokter mata, dokter dan ahli kebersihan, terus perawat dan diagnosa atau psikiater, ahli kebersihan, terus ahli patologi bicara dan audiolog, terapis okupasi dan pekerjaan sosial. Nah, jadi ini kan berarti ternyata penting tuh di dalam sekolahan itu ada seorang tenaga kesehatannya, nah, tidak hanya seorang guru saja. Jadi seorang tenaga kesehatan berperan penting sebagai tenaga pengajar di sekolah tersebut.
Oh, jadi dukungan profesional siswa itu ternyata juga penting, dari mulai dukungan pedagogis atau yang dikenal dengan dukungan akademik yang menunjang sebagai pengajar pendidikan, sebagai petugas pelatihan. Terus kemudian ada juga dukungan kesehatan dan sosial. Nah, ini juga penting banget dalam pendidikan, sehingga dua elemen ini tidak bisa atau tidak dapat untuk lepas dari yang namanya tenaga pendidikan. Nah, tadi kan udah bicara seputar tentang pengertian tenaga pendidikan. Sekarang kita mengacu pada pengertian manajemen tenaga pendidikan. Nah, untuk pengertian manajemen tenaga pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai personel atau semua proses penataan yang berkaitan dengan masalah, memperoleh dan menggunakan tenaga kerja untuk dan dalam pendidikan secara efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi manajemen ini adalah penataan atau proses lah istilahnya, kayak gitu Mas Adi. Terus manajemen profesionalitas ini juga upaya menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan tingkat profesionalisme. Manajemen profesionalitas adalah melalui pelaksanaan tugas, fungsi, tugas kepegawaian, terus termasuk tugas perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan promosi, remunerasi, kesejahteraan, dan pemberhentian. Nah, untuk proses ini itu harus mencakup dengan pemanfaatan personal manajemen, peningkatan kapasitas, dan pembinaan kerja yang produktif, personal lingkungan untuk mendapatkan dan mempertahankan kompeten dan termotivasi personal dalam organisasi. Begitu. Jadi personal proses manajemen terdiri dari langkah-langkah, yaitu yang pertama adalah rekrutmen, terus kemudian ada seleksi, terus kemudian ada pengembangan staf dan penilaian kerja. Yaitu. Nah, dari tadi kan kita udah bahas seputar mengenai manajemen tenaga pendidikan. Nah, sekarang mau nanya ke Mas Hadi, untuk proses dapat menjadi tenaga pendidikan kan tentunya melewati tahap rekrutmen. Nah, mungkin dari Mas Hadi bisa berpendapat atau menjelaskan pada teman-teman rekrutmen tenaga pendidikan itu apa sih? Gitu. Ini ya uniknya di sini ya, kita kan berkuliah nih kan, prodi kita kan tentang pendidikan teknik otomotif nih. Kita akan menjadi guru nantinya, ada kemungkinan menjadi guru ya untuk yang mau jadi guru. Ini banyak yang pengen tahu sih. Jadi rekrutmen tenaga kependidikan. Rekrutmen berdasarkan pada dengan perhitungan beban personel di sana sekarang. Butuh dianalisa perhitungan beban dengan jumlah personel adalah kekurangan personel. Kami melakukan rekrutmen ini kapan kekurangan rekrutmen tenaga kependidikan didasarkan pada perencanaan personil. Guru dan tenaga pendidikan dilakukan untuk memperoleh tenaga pendidikan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu yang masih lowong, baik akibat pembentukan satuan baru maupun akibat mutasi. Terus dengan tuntutan penyelenggaraan program pendidikan melalui seleksi, ada beberapa langkah penting dalam proses perekrutan sebagai kelanjutan perencanaan tenaga pendidikan ini. Untuk setiap langkah dari tentu saja selalu berkaitan dengan efektivitas seleksi tersebut dipegang. Jadi kan mungkin dari kita kan kuliah dulu nih ya, di jurusan pendidikan, tentang pendidikan kita sekolah dulu, lalu kita akan ada magang pastinya kayak PPL atau mungkin magang mengajar, apa ya istilahnya, asistensi mengajar. Nanti kita akan ada asisten mengajar, mungkin dari awal dulu belajar, terus ada PPG, nanti mungkin yang mau masuk tes CPNS dulu, atau mungkin dari ikut magang dulu di sekolahan, atau istilahnya apa ya, ya kita ngajar dulu di SMK di sekolahan gitu ya, terus nanti ada pelantikan,
Nah, mungkin Mas Fikri pengen jadi guru ya. Terus Tidak semua jurusan pendidikan mau jadi guru ya, ya. ya. Nah, BTW Mas Adi, boleh sambil minum nggak ini? wah, oh iya nih, sambil minum guys. Oke. Kopi. Nah, lanjut Mas Adi. Oke. Tadi kan udah disebutkan dari proses rekrutmen tenaga pendidikan. Tentunya banyak banget yang harus dilewati untuk menjadi tenaga pendidikan. Ya. Tentunya dari teman-teman juga harus matang dari segi emosional, dari segi pengetahuan ataupun pengalaman. Jadi benar-benar diperhatikan untuk klasifikasi dari tenaga pendidikan di Indonesia khususnya. Ya. Terus kita kan sekolah dulu kan. nah, yang penting sekolah dulu. Terus kemudian di sini ada pembinaan tenaga kependidikan. Oh iya. Nah, pastikan dari proses seleksi atau rekrutmen itu selanjutnya ada proses lagi, yaitu dinamakan dengan pembinaan tenaga pendidikan atau biasa disebut dengan PPG atau sejenisnya. Oh iya. Nah, Oke. mungkin aku akan menjelaskan sedikit dari terkait pembinaan tenaga pendidikan. Jadi setelah rekrutmen dan penempatan personel, tahap selanjutnya adalah perkembangan. Nah, jadi aku mau mengutip pernyataan dari William B. Castetter tahun 1996. Jadi manusia fungsi sumber daya tidak menghentikan aktivitasnya ketika kekosongan telah terjadi dipenuhi. Itu harus diperhatikan nasib, produktivitas, dan kebutuhan kepuasan orang-orang setelah mereka bekerja. Jadi ini melibatkan kegiatan berkaitan dengan pengembangan staf, yaitu kesehatan, atau masa jabatan, cuti, pengganti layanan, asosiasi karyawan, keluhan, dan pensiunan. Jadi pengembangan personel itu lebih unggul di antara proses-proses itu dirancang oleh sistem untuk menarik, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota staf yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan untuk mencapainya sasaran. Nah, itu pernyataan dari William B. Castetter. Jadi proses untuk pengembangan staf ini sangat vital terkait dengan perencanaan sumber daya manusia. Karena seperti yang akan diingat, itu rencana sumber daya manusia yang baik membutuhkan beberapa klasifikasi. Yang pertama tentunya harus meningkatkan kinerja pada posisi sekarang dari semua pemegang posisi pengetahuan. Terus kemudian yang kedua ada mengembangkan keterampilan kunci dari personel terpilih agar dapat diisi lowongan yang diantisipasi. Terus kemudian yang ketiga itu mempromosikan pengembangan diri. Jadi seluruh personel dalam rangka meningkatkan pengaruh mereka sebagai individu dan untuk memfasilitasi kebutuhan kepuasan. Terus yang keempat memberikan dasar untuk mengidentifikasi dan mengembangkan penerus di setiap kelompok karyawan dari eksekutif hingga personel pendukung di seluruh sistem sekolah. Jadi pengembangan personel pada dasarnya itu tugas baru atau posisi atau alat dan metode yang membutuhkan beberapa pengayaan keterampilan. Jadi pengembangan personel termasuk karir. Pengembangan personel itu mencakup aktivitas jangka panjang dan pendek. Masing-masing tentunya memiliki perbedaan dan tujuan, melibatkan berbagai tingkat personel dan mengarahkan dirinya ke berbagai cara untuk konseptualisasi dan pengorganisasian personel fungsi pembangunan. Jadi kebutuhan pembangunan ini didefinisikan sebagai perbedaan antara keadaan aktual dan yang diinginkan. Tujuan adalah mitra dan kebutuhan dan dikerjakan untuk menerjemahkan masalah ke dalam program. Jadi seperti itu untuk kurang lebih dari definisi atau pembahasan mengenai step selanjutnya dari pembinaan tenaga pendidikan. Oke, tadi kan membahas tentang sumber daya manusia yang dibutuhkan nih, tentang poin-poinnya ada 4 ya. Terus tentang pemberhentian tenaga kerjanya sendiri. Ini dari slide selanjutnya ini kita membahas tentang gimana sih yang diberhentikan tenaga pendidikan itu.
pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat pegawai tidak dapat melaksanakan tugasnya lagi, atau fungsi jabatan baik sementara maupun tidak sementara atau tetap. Ini berdasarkan beberapa poin, mungkin dari permintaan sendiri untuk berhenti. Jadi misal Mas Fikri nih jadi guru, terus Mas Fikri itu pengen stop atau mungkin bisa dibilang pensiun dini, terus mencapai usia pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. Misal saya sudah sepuh nantinya, sudah waktunya untuk pensiun, biasanya itu ada umurnya. Terus adanya penyederhanaan organisasi, mungkin seperti pemberhentian karena terpaksa, mungkin entah itu ada bencana alam atau ada yang lainnya itu. Terus penyederhanaan tugas di satu sisi berada di sisi lain, mungkin dari sekolah ini diberhentikan terus dipindah ke sekolah yang lain. Kelebihan tenaga kerja yang diperoleh, misal yang dari sekolah ini, SMA ini, mungkin SMA atau SMK ini sudah kelebihan tenaga pendidikan, bisa tuh salah satunya diberhentikan karena sudah melebihi batas jumlah tenaga pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Terus ada penipuan atau tindak kriminal, misal saya atau siapa gitu, terus pada sekolah tersebut melakukan tindak kriminal, mungkin misal pencurian, pelecehan seksual atau kekerasan, itu bisa diberhentikan atau dipecat secara paksa. Terus tidak cukup mampu secara fisik maupun spiritual, mungkin contohnya ada seseorang yang memiliki kekurangan, misal ada sakit yang sudah tidak bisa menjalani tugasnya itu, atau mungkin ada gangguan kejiwaan mungkin, atau fisik, pikiran, mentalnya sudah tidak dapat mengikuti atau menjalani tugas tersebut lagi. Terus ada meninggalkan tugas dalam jangka waktu tertentu sebagai pelanggaran peraturan yang berlaku. Pasti kan ada tuh ya, tidak boleh cuti terlalu lama atau tidak masuk terlalu lama, itu mungkin bisa dilakukan pemecatan pada orang tersebut. Terus meninggal atau hilang sebagaimana dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Mungkin amit-amit ya, ada kejadian pesawat jatuh gitu, terus orang tersebut hilang, meninggal namun jasadnya tidak ditemukan, atau mungkin meninggal dalam keadaan sehat di rumah, itu termasuk dalam pemberhentian. Jadi orang tersebut bisa dinyatakan sudah tidak bekerja lagi. Dalam sistem manajemen tenaga pendidikan yang baik terdapat prosedur yang harus ditempuh. Maka dari itu tadi ada beberapa poin tentang pemberhentian tenaga kerja tersebut. Semuanya itu diperlukan untuk memberikan jaminan untuk hak-hak mereka serta staf pendidikan untuk memastikan validasi atau validitas semua ketentuan yang diterapkan organisasi tersebut. Proses pemecatan sebenarnya erat kaitan dengan apresiasi terhadap keberadaan tenaga kependidikan dalam penunjangan pencapaian tujuan pendidikan. Dengan kata lain, organisasi memperhatikan banyak hal aspek ketika individu tidak dapat bekerja lagi untuk berbagai alasan. Setelah pemecatan bisa diikuti dengan pemberian pesangon, pembayaran atau pensiunan sesuai dengan ketentuan atau perjanjian tersebut. Ini dijelaskan dengan hak pekerja yang telah
mengabdi sehingga pekerjaan menjadi suatu pertimbangan penting. Jadi kalau misal kita sudah pensiun gitu, itu kita mendapatkan hak pensiunan, atau mungkin kita dipecat, itu kita akan mendapatkan uang pesangon, kecuali kita berlaku kriminal, kekerasan atau pelecehan, itu kita tidak berhak untuk mendapatkan uang pesangon tersebut karena kita keluar karena ada masalah, atau mungkin kita keluar atau pensiun dini kita keluar karena kita tidak ingin mengajar lagi. Nah, itu ada tuh. Terus itu sudah ya, kita membahasnya sampai itu aja ya. Tadi kan sudah dijelaskan berbagai materi seputar dengan ketenaga kerjaan atau bagaimana sih caranya atau proses buat menjadi tenaga pendidik atau guru. Nah, di sini kalau misalkan dari teman-teman ingin menjadi guru, ikuti beberapa langkah atau beberapa poin yang tadi kita sampaikan. Jadi plus minusnya guru itu pastinya ada. Terus kemudian kita tiba di sesi tanya jawab. Nah, mungkin aku mau tanya ke Mas Hadi. Pendapatnya Mas Hadi. Misalnya, kalau misalkan aku pengen jadi guru, tapi jurusan di kuliah itu bukan pendidikan. Nah, itu menurut Mas Hadi itu bisa apa enggak menjadi guru? Sepengetahuanku ya, itu masih bisa Mas. Soalnya banyak teman-temanku itu yang misal kuliahnya itu non kependidikan, itu kuliah itu setelah kuliah menjadi guru itu banyak Mas. Misal kita kuliah di sastra, terus kuliah di misal apa lagi ya? Sosial gitu, ilmu sosial tentang kehidupan, atau mungkin di FMIPA itu kan banyak yang tidak kependidikan, misal dari teknik kimia, mungkin dari misal jurusan kimia, fisika, biologi, atau sastra Indonesia, itu banyak. Sastra desain mungkin itu kan biasanya kan anak-anak yang kuliah di desain itu menjadi sastrawan atau artis mungkin, seorang yang itu. Terus mereka itu awalnya itu mungkin magang dulu di sekolahan bisa, terus nanti bisa diangkat menjadi guru tetap itu Mas biasanya Mas. Oke, berarti jadi meskipun dari teman-teman enggak kuliah di pendidikan, itu tidak menutup kemungkinan dari teman-teman buat bisa menjadi calon tenaga pendidikan atau jadi guru. Jadi buat kalian yang enggak jurusan pendidikan, jangan berkecil hati. Kalau misalkan dari teman-teman ingin cita-citanya menjadi seorang guru ataupun dosen ataupun yang lainnya. Jadi untuk di Indonesia belum ada spesifikasi tersendiri ya. Kalau misalkan jadi guru tuh harus jurusan pendidikan. Bahkan jurusan pendidikan yang di kuliah pun belum tentu bisa jadi guru. Belum tentu jadi guru. Nah, itu kalau buat realitanya emang gitu. Tapi untuk ini mau tanya Mas Hadi, untuk jenjang minimal pendidikan kita untuk bisa dapat sertifikasi mengajar atau jadi guru tuh harus apa? Harus S1 atau S2 atau harus punya sertifikat ini atau apa? Biasanya itu minimal itu S1 ya, karena ya memang banyak sekolahan di Indonesia yang masih kurang tenaga pendidikan, masih tertinggal. Tempat-tempat yang tertinggal itu masih banyak sekali yang membutuhkan tenaga pendidikan. Mungkin minimal itu biasanya S1 karena kita kan perlu belajar ya Mas, bukan sepertinya itu bukan tentang ijazahnya atau lebih ke sadar diri kitanya. Kita itu harus belajar mendapatkan ilmu, mungkin bisa tahu gimana cara mengajar, terus tahu apa yang harus kita ajarkan. Makanya kita perlu kuliah minimal S1. Ada juga mungkin beberapa sekolah yang membutuhkan guru, Mas. Kadang ada yang membutuhkan guru mungkin karena mendesak, mungkin ada orang yang mendaftar lulusan SMA. Jika orang itu memadai untuk membantu menjadi tenaga pendidikan, mungkin bisa Mas.
Nah, jadi intinya itu dari kemauan kita sendiri lah. Kalau umumnya itu S1, tapi kalau misal ada seseorang yang ingin berniat baik untuk menjadi tenaga pendidikan, itu sangat mulia orangnya Mas. Jadi pada intinya buat jenjang resminya di Indonesia itu harus minimal S1 ya. Ya. Tapi buat teman-teman yang emang lulusan SMK itu masih bisa jadi tenaga pendidikan, masih bisa jadi guru les ataupun guru privat, itu masih bisa. Tidak ada kualifikasi khusus untuk jenjang minimalnya. Nah, ngomong-ngomong soal guru, menurut Mas Hadi, apakah guru di Indonesia itu udah sejahtera atau belum? Udah makmur atau belum? Aduh, tadi pertanyaan ini. Iya, kurang sejahtera ya Mas. Apalagi di Indonesia itu PNS itu diganti nantinya Mas, jadi P3K. Untuk formasi guru diganti jadi P3K. Terus juga banyak sekali guru honorer yang gajinya itu wah bikin miris Mas. Mungkin banyak orang yang sukarela untuk mengajar gitu, digaji 1 bulan cuma 300.000, 200.000, bahkan banyak yang 1 bulannya itu kadang nggak digaji Mas, baru 2 bulan digaji gitu Mas. Makanya banyak orang itu kayak berpikir ngapain jadi guru. Nah, terus kita sekarang bahas isu ya guys. Ya, banyak isu tentang tenaga pendidikan. Soalnya di Indonesia ini masih tertinggal ya, karena penting itu, nggak boleh ditinggalkan. Menurut Mas gimana itu? Kalau menurutku, aku sering baca-baca informasi atau artikel ya di sosial media atau di website. Buat tenaga pendidikan atau guru di Indonesia itu masih di bawah rata-rata. Dalam artian gini, kita berpikir realistis ya. Ketika kita emang kuliah di jenjang S1 itu kan juga membutuhkan biaya tenaga dan pikiran. Nah, untuk menjadi guru juga feedbacknya kita tuh jadi guru juga banyak kasus yang memang dikatakan terjadi. Kayak misalkan guru honorer yang memang nggak digaji ataupun cuma digaji 300 bahkan per bulan, itu sangat kurang banget, nggak sepadan sama biaya pendidikan kita. Nah, sedangkan di negara-negara maju kayak misalkan Jepang, Singapura, sekarang Singapura baru maju. Nah, di Singapura tuh gaji guru itu yang paling tinggi daripada profesi, sehingga cita-cita guru di sana itu paling mulia. Soalnya memang guru ini berperan penting buat apa ya? Buat penerus bangsa lah istilahnya. Nah, tetapi di Indonesia kok justru penerus bangsa ini malah yang digaji kecil. Sedangkan di negara-negara lain justru profesi yang paling diminati, yang profesi paling nomor 1 itu adalah guru. Dan gajinya di Singapura, di Jepang itu sangat tinggi untuk guru, sekitar kurang lebih 70 juta sampai 100 juta jika dirupiahkan. Wah, sangat menggiurkan ya. Nah, berbeda banget sama Indonesia. Di Indonesia itu isunya itu terlalu karena kenapa mereka sangat menghargai profesi guru itu karena mereka tahu untuk menjadi seseorang yang sukses di masa yang akan datang, mereka pasti akan menginjakkan kaki dulu di sekolah terlebih dahulu. Perlunya ada peran penting seorang guru tersebut. Makanya mereka menghargai sekali akan adanya posisi guru tersebut. Kalau Indonesia ini, nah, mungkin udah cukup kita bahas isu-isu terkait dengan tenaga pendidikan. Sekarang dari sesi apa ya, kritik dan saran buat tenaga pendidikan yang ada di Indonesia, atau pesan buat itulah istilahnya buat pemerintah lah untuk lebih memperhatikan guru. Mungkin dari Mas Hadi dulu. Menurut saya itu ayolah kita memperhatikan peran penting guru tersebut, karena guru itu sangat penting perannya di dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia. Tanpa adanya seorang guru tidak akan ada sosok presiden yang pintar dalam hal berpikir. Tidak mungkin seorang presiden tersebut langsung masuk S1, pasti akan adanya proses SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Makanya janganlah ditinggal profesi guru yang banyak sekali yang ditinggal, apalagi guru-guru honorer yang masih baru.
Mungkin Mas Fikri gimana Mas? Kalau dari aku sendiri sih, aku harapannya ya buat negara Indonesia ini, harapannya lebih memperhatikan dari profesi guru, lebih benar-benar diperhatiin dari segi rekrutmen, dari segi sejahteranya guru itu sejahtera apa enggak, itu benar-benar diperhatiin. Kalau misalkan kita berpikir berandai-andai lah istilahnya, seandainya gaji guru di Indonesia itu tinggi, gaji guru di Indonesia kurang lebih kayak puluhan juta ataupun ratusan juta gitu, pasti banyak dari teman-teman ini yang anak-anak Indonesia pasti juga banyak yang pengen benar-benar kuliah. Soalnya memang pengen jadi guru. Nah, jadi guru ini dari banyaknya teman-teman yang tergiur atas benefit yang diberikan, istilahnya gaji lah. Nah, itu kan juga mendukung buat infrastruktur negara kan, dari buat negara maju ke depannya, dari negara-negara Indonesia yang masih berkembang ini khususnya, itu sangat penting banget. Jadi menurutku buat eksekutor, justru eksekutor di lapangan ini gajinya kalau bisa itu dinaikkan. Nah, harapanku kayak gitu sih. Mungkin kalau misalkan gaji guru tinggi ini, sekarang kita ada gaji guru. Karena masih banyak orang-orang yang kuliah di pendidikan namun cita-citanya bukan menjadi guru. Nah, itu dia. Saya ada pertanyaan nih Mas. Ini kan tadi kan membahas tentang pemerintah yang mengurusi tentang tenaga kependidikan di Indonesia. Terus di sekarang itu ada banyak isu Mas tentang tenaga kependidikan itu sendiri. Banyak kasus tentang tenaga kependidikan itu, entah itu pelecehan seksual, entah itu korupsi, entah itu kekerasan mental, fisik. Karena banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Tanggapannya Mas Fikri untuk kritik saran tenaga kependidikan saat ini gimana Mas? Tenaganya? Untuk sekarang sendiri kita tuh nggak bisa memukul rata buat tenaga pendidikan semuanya kayak gitu. Nah, tetap balik lagi ke personal masing-masing sebenarnya. Hanya oknum ya? Ya, cuma di sini kita cuma bisa menghindari dari perlakuan tersebut. Nah, paling buat menghindari itu ya itu tadi, buat nanemin rasa istilahnya rasa takut lah, ataupun peraturan buat guru ini juga diperketat ataupun dipertegas. Soalnya memang peran guru ini vital banget. Soalnya juga guru ini adalah contoh sebagai role model bagi mahasiswa atau siswa-siswa lainnya. Nah, seandainya jika guru melakukan hal-hal yang kurang terpuji ataupun hal-hal yang tercela, itu juga merugikan bagi lingkungan sekitarnya harusnya. Nah, jadinya efek buat negara juga, buat masa depan negara yang kurang lah istilahnya dari oknum tersebut. Nah, jadi pesan gue buat calon-calon guru nantinya juga istilahnya jangan menyalahgunakan kekuasaan lah. Nah, itu mentang-mentang udah jadi guru tuh udah jadi PNS lah istilahnya, jadi besar kepala, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Nah, padahal juga dari guru di Indonesia juga harusnya nggak begitu besar lah buat profesinya. Jadi ya minta tolong buat personalnya, buat guru-guru sekarang itu lebih ditingkati lagi, mungkin dari segi itunya deh, spiritual, dari kerohanian itu, dari ketuhanannya itu, mungkin bisa dari itu. Berarti intinya ke personal masing-masing ya Mas. Jadi lebih untuk berhati-hati mungkin untuk berperilaku, melakukan sesuatu itu harus berhati-hati karena sosmed itu kejam. Mungkin kalian ada pengaruh apa dari sosial media bisa berpengaruh pada pendidikan di Indonesia. Mungkin cukup ya Mas. Sampai sini dulu bahasan kita. Sampai jumpa lagi mungkin kalau misal ada pertemuan lagi. Saya Hadi Bowo dan saya Fikri Ilyas Gunawan. Mohon pamit, mohon maaf atas jika ada salah kata atau kekurangan yang kami sampaikan. Cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak iya sing full senyum sayang.